يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Para sahabat hamil Quran yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur bersama karena telah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Pada bulan di mana Al-Quran diturunkan ini, mari kita membincang tentang surah Al-Fatihah. Surat yang menjadikan setan dan iblis terkapar, sedih dan kecewa karena diturunkannya surat ini. Surat Al-Fatihah juga adalah salah satu surat yang paling dapat mengindikasikan bagaimana kualitas ibadah kita. Karena surat Al-Fatihah inilah yang menjadikan sholat kita sah. Tidak ada sholat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Maka tidak mengherankan ketika Imam Abu Hanifah memberikan hadiah 1.000 dirham kepada guru-guru anaknya karena telah mengajarkannya Fatihah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyampaikan bahwasannya Fatihah memiliki beberapa nama. Nama yang paling masyhur adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah surat pembuka yang mana menurut susunan tata letak Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran pasti akan bertemu dengan surat pembuka, yakni Al-Fatihah. Tapi saya pernah mendengar Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan bahwa makna dari Al-Fatihah itu ternyata tidak sesederhana itu. Karena makna daripada Al-Fatihah itu adalah bukti, indikator terbukanya segala bentuk kebajikan. Yang kedua adalah Sab'ul Mathani, nama Al-Quran yang kedua. Kenapa Sab'ul Mathani? Di dalam surat Al-Hijr ayat 86, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sab'ul Mathani maknanya, sab'ah adalah maknanya tujuh. Karena Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Yang ketiga adalah Al-Qur'anul azim. Al-Qur'anul azim ini mengindikasikan bahwasanya Al-Fatihah memiliki makna yang dahsyat. Melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Al-Fatihah ini juga adalah surat pembeda yang menjadikan Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab suci lain yang diturunkan kepada nabi lain. Karena di dalam kitab suci lain itu tidak ada surat yang serupa dengan Al-Fatihah. Nama Al-Quran yang keempat adalah Asy-Syifa. Nama Asy-Syifa ini diambil daripada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang asar sahabat Rasulullah yang suatu hari bertemu dengan salah satu masyarakat non-Madinah yang terkena sengatan hewan beracun. Dan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyembuhkan orang yang sakit tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dan ketika kisah ini disampaikan kepada Rasulullah, plot twistnya Rasulullah langsung berkata, dari mana kamu tahu kalau surat ini bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Maka dari itu Al-Fatihah juga disebut sebagai surat Asy-Syifa. Yang kelima, nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Makna itu adalah himpunan. Himpunan. Nah, kenapa disebut Ummul Kitab, himpunan? Karena ternyata Al-Fatihah ini memiliki karakter di mana dia itu mengsepil berbagai macam tema dalam Al-Quran yang sudah dihimpun melalui surat Al-Fatihah. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran lebih lanjut, di dalam surat Al-Fatihah itu berbagai temanya sudah disepil nih. Seperti ini isi dalam Al-Quran. Maka Al-Fatihah ini memiliki kandungan makna yang luar biasa. Nama lain daripada surat Al-Fatihah adalah Al-Asas. Karena Al-Asas itu maknanya Fatihah adalah pokok daripada ibadah sholat kita. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abu Hurairah, la sholata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab. Jadi sholat kita nggak mungkin sah
kecuali dengan memperhatikan bacaan Fatihah tersebut. Surat Al-Fatihah sendiri diturunkan di kota Makkah beriringan atau berdekatan dengan momentum Isra Mi'raj, di mana pada momentum itu Rasulullah SAW menetapkan syariat sholat. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa bahwasanya Fatihah itu sendiri untuk kita semua adalah opening atau pembuka pada segala aktivitas kehidupan kita yang kita jalankan sehari-hari. Karena dengan Fatihah itu dapat mengupgrade niat, dapat mengembalikan orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menjadikan segala aktivitas kita itu barokah. Maka jangan lupa kita awali dengan bacaan Al-Fatihah kepada segala aktivitas kita dalam hidup. Supaya apa? Supaya apa yang kita jalankan senantiasa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.